Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu memberikan edukasi dan juga tayangan yang sangat menghibur, sehingga bisa menimbulkan ide-ide atau wawasan baru buat kita semua. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan Aidit, DN Aidit, yang ternyata setelah saya cari DN ini adalah kepanjangannya adalah Dipa Nusantara. Nama depan daripada Aidit ini ada DN-nya, ternyata Dipa Nusantara, teman-teman. Ia dilahirkan dengan nama Ahmad Aidit di Belitung dan dipanggil dengan nama Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Ia adalah anak Abdullah Aidit, pernah memimpin gerakan pemuda di Belitung melawan kekuasaan kolonial Belanda, dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, yaitu Nurul Islam, yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Sedangkan ibu DN Aidit bernama Mailan. Sang ibu berasal dari keluarga Ningrat Belitung, putri dari Kiai Agus Haji Abdul Rahman. Aidit sendiri adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ayah tiri. Aidit memiliki 2 saudara tiri, yaitu Asahan dan Sobron. Itulah sekelumit tentang profil daripada DN Aidit ini, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan bahas bagaimana karir politik dia, dan semuanya itu akan kita ketahui di dalam channel Diskusi Lintas Iman. Diceritakan 2 pemuda pentolan PKI pulang ke tanah air dari pelarian dan pengembaraan mereka di luar negeri. Kedua pemuda itu adalah Aidit dan Lukman. Mereka mencoba masuk secara ilegal ke Indonesia melalui Tanjung Priok. Konon di luar negeri 2 orang ini menghadiri proklamasi Republik Rakyat Cina dan bahkan menjadi gerilyawan di Vietnam. Surat kabar Sin mewartakan berita itu pada tanggal 25 Juli 1950. Beberapa surat kabar lain pun ikut mewartakannya, tetapi ternyata itu hanya cerita bualan dan akal-akalan dari Aidit dan kawan-kawannya. Mereka mengarang cerita dramatis itu agar kembalinya para kader PKI setelah peristiwa Madiun terdengar epik dan heroik. Padahal kabarnya mereka tidak kemana-mana. Bualan keluar negeri itu hanya untuk membentuk citra ketokohan Aidit dan Lukman yang heroik. Jacques Leclerc adalah sejarawan asal Italia. Di dalam bukunya Mencari Kiri, Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi, mereka menyebut bahwa Aidit sengaja masuk secara ilegal ke pelabuhan Tanjung Priok agar menjadi pemberitaan media massa. Dengan memilih cara spektakuler itu, surat kabar pun akan memberitakannya. Tujuannya selain untuk citra diri, juga untuk memberi sinyal secara terbuka bahwa PKI dengan tokoh-tokoh mudanya telah hadir kembali setelah sebelumnya menjadi buruan pemerintah karena terlibat Madiun Affair tahun 1948. Dan sejak saat itu mulailah mereka membentuk propaganda. Pada 15 Agustus 1950, Aidit dan Lukman kembali menerbitkan Bintang Merah. 2 pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakyat, embrio harian rakyat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55.000 eksemplar setiap harinya. Pada bulan Januari 1951, Nyoto kemudian ikut bergabung dan menggarap koran merah ini. Lewat harian rakyat dan Bintang Merah, Nyoto menghajar lawan-lawan politik mereka. 2 tahun kemudian, Aidit, Lukman, dan Nyoto berhasil memimpin PKI
Karir mereka melejit setelah mengkudeta dan menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI seperti Alimin dan Tang Klingci. Dengan dukungan sejumlah aktivis muda dalam Kongres kelima PKI, Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI pada usia 30 tahun. Lukman menjadi Wakil Ketua 1 dan Nyoto menjadi Wakil Ketua 2. Selanjutnya, Aidit menggeser kiblat PKI dari Rusia ke Republik Rakyat Tiongkok dan membangun PKI secara militan. Kemunculan mereka sebagai pemimpin PKI membawa dampak yang cukup besar. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah keanggotaan PKI. Pada tahun 1950 PKI beranggotakan kurang dari 7.000 orang. Selang 2 tahun kemudian meningkat signifikan menjadi lebih dari 150.000 orang. 3 sekawan muda ini berbagi tugas dalam memimpin PKI. Sebagai ketua, membina dan menguasai bidang politik secara umum, Lukman memimpin Front Persatuan, sementara urusan agitasi dan propaganda diemban oleh Nyoto. Untuk meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah dari tingkat dasar hingga universitas. Usaha dan propaganda mereka membuahkan hasil. Pada pemilu 1955, PKI berada di urutan keempat dengan raihan 3,5 juta suara. Hasil ini membuat Aidit optimis PKI akan sanggup meraih posisi nomor 1 sebelum tahun 1975. Demi memperluas cengkeramannya, Aidit juga membentuk berbagai organisasi. Dia menempatkan kader-kadernya dalam berbagai organisasi profesi. Bahkan dia juga berhasil menyusupkan kader-kadernya ke dalam tubuh militer. Dengan gayanya yang flamboyan, DN Aidit tidak hanya berhasil membawa PKI dekat dengan Soekarno, tapi juga membawa orang-orang PKI masuk ke jajaran pemerintahan. Namun kabarnya kedekatan Soekarno dengan PKI tidak semerta-merta membuatnya dekat dengan DN Aidit. Sejarawan Belanda Antoni Cadek mengatakan bahwa Bung Karno membenci Aidit karena menurutnya Aidit terlalu ambisius. Dibanding dengan Aidit, Soekarno lebih dekat dengan Wakil Ketua PKI yaitu Nyoto. Meskipun Soekarno memiliki kedekatan bahkan memberi dukungan kepada PKI, hubungannya dengan PKI hanya sebatas kepentingan politik. Harold Koss, Indonesianis dari Australia, menyebut bahwa sebenarnya Soekarno mendekati PKI dalam rangka menandingi kekuatan militer. Kekuatan Angkatan Darat yang saat itu dipimpin Nasution dianggap bisa merongrong kewibawaannya. Maka untuk mengimbanginya, Soekarno mendekat kepada partai yang memiliki basis massa yang kuat. Bahkan CIA sendiri kabarnya menginformasikan bahwa kedekatan Soekarno dengan PKI bertujuan untuk mengambil perhatian Amerika. Di saat perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, Soekarno memposisikan diri dekat dengan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina. Tujuannya agar Amerika mendekat ke Indonesia. Terlepas itu semua, bagaimanapun kampanye Nasakom yang didengungkan Soekarno adalah salah satu bukti keberhasilan Aidit dalam politik di Indonesia. Ia berhasil menjadikan PKI sebagai partai yang diperhitungkan. Pada tahun 1962, Aidit masuk dalam Kabinet Kerja 3 sebagai Wakil Ketua MPRS hingga tahun 1963. Kemudian pada tahun 1963 sampai 1964, ia menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja 4. Di dalam Kabinet Dwi Kora I pada tahun 1964 sampai dengan 1965, dia juga masih menduduki posisi yang sama. Selama memimpin PKI, Aidit bahkan berhasil membawa partai ini menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Namun, semua itu buyar begitu terjadi tragedi G30S PKI terjadi.
Tragedi 1965 juga menguak kisah ketidakukuran para pemimpin PKI, khususnya antara Aidit dan Nyoto. Mereka berdua amat berbeda pendapat soal teori revolusi. Aidit percaya KUP yang didukung sedikitnya 30% tentara akan sanggup bermutasi menjadi revolusi. Sebaliknya, Nyoto justru mempertanyakan kesohian teori itu. Bahkan dalam wawancaranya dengan koresponden Asahi Shimbun di Jakarta pada 2 Desember 1965, 2 pekan sebelum ia dinyatakan hilang, ia sendiri tidak yakin gerakan 30 September sanggup dikategorikan sebagai perebutan kekuasaan yang sanggup menjadi revolusi. Nyoto bahkan menyaksikan kebenaran premis Letkol Untung tentang soal isu Dewan Jenderal. Pada tanggal 22 Juni 1962, sebuah sajak berjudul Raja Naik Mahkota ditulis oleh Ketua Komite Sentral PKI Dipa Nusantara Aidit. Sajak itu sengaja ditulis oleh Aidit untuk menyindir pengangkatan Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan posisi Jenderal Abdul Haris Nasution. Begini bunyi sajak itu. Udara hari ini cerah benar, pemuda nyanyi nasakom bersatu, gelap ketawa gadis remaja mendengar si Lalem naik tahta. Tapi konon mahkotanya kecil. Ayo maju terus kawan, halo dia ke jaring dan jerat, hadapkan dia ke mahkamah rakyat. Sajak itu memang pedas, sinis dan tentu saja memanaskan telinga yang mendengarnya. Aidit sudah lama tidak suka pada Jenderal Ahmad Yani. Ia menuduh Ahmad Yani borjuis. Sejak lama Aidit sudah menduga bahwa langkah-langkah politiknya akan mendapat sandungan dari Angkatan Darat. Dia terus melancarkan serangan politiknya kepada Angkatan Darat di bawah pemimpin Ahmad Yani. Operasi Trikora pembebasan Irian Barat selesai pada tahun 1963. PKI melalui DN Aidit secara terang-terangan menuding Angkatan Darat memboroskan anggaran dan menyebabkan negara bangkrut. Tudingan tersebut tentu saja membuat Ahmad Yani murka, membalas serangan Aidit. Walaupun ada 10 Aidit, tidak akan bisa memperbaiki ekonomi kita, begitu kata Ahmad Yani pada saat itu. Saat konfrontasi dengan Malaysia terjadi, Aidit semakin berani menantang Angkatan Darat dengan menyerukan perlunya massa buruh dan petani dipersenjatai. Di dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang Catatan Julius P. disebutkan bahwa Aidit beralasan agar buruh tani yang dipersenjatai itu dapat menghadapi Nekolin yang terus memperkuat tentaranya di Malaysia. Dia mengklaim bahwa 50 juta buruh dan petani di seluruh Indonesia siap berjuang melaksanakan komando Bung Karno untuk mengganyang Malaysia. Tentu saja Aidit tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Dengan kekuatan angkatan kelima ini, maka PKI akan memiliki kekuatan bersenjata sendiri, sesuatu yang tidak mereka miliki saat bersaing berebut pengaruh politik dengan Angkatan Darat. Ahmad Yani sangat berhati-hati dalam menghadapi tuntutan Aidit ini. Dia kemudian menugaskan staf umum Angkatan Darat yang terdiri dari 5 jenderal, yakni Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Setelah mendengarkan hasil kajian tim staf Angkatan Darat itu, Ahmad Yani menyatakan bahwa Angkatan kelima tidak perlu oleh karena negara telah mempunyai pertahanan sipil atau Hansip yang telah selalu biasa menampung semua kegiatan bela negara. Ahmad Yani paham akan maksud terselubung
atas angkatan kelima ini, Ahmad Yani juga mengungkap potensi bahaya dari angkatan kelima. Memoir yang ditulis oleh istri Ahmad Yani, Yayu Rulia Sutowiryo, bertajuk Ahmad Yani Suatu Kenang-Kenangan, disebutkan bahwa suaminya sudah lama gerah dengan kampanye PKI, satu tangan pegang bedil, satu tangan pegang pacul. Demikian ungkap Ahmad Yani terhadap maksud PKI. Menurut kesaksian Yayu, Jenderal Ahmad Yani curiga bahwa PKI memiliki maksud politik tersembunyi di balik gagasan pembentukan angkatan kelima itu. Dan akhirnya penolakan angkatan kelima oleh Ahmad Yani dan 5 jenderal itu harus mereka bayar mahal, dimulai dari beredarnya sebuah surat yang dinamakan Dokumen Gilchrist yang isinya menyebutkan ada kerjasama antar militer Amerika dengan sejumlah jenderal angkatan darat yang dinamakan dirinya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal tersebut diisukan siap mengkudeta Presiden Soekarno dan mendirikan pemerintahan baru. Nama Ahmad Yani disebut di dalamnya. Memasuki pertengahan tahun 1965, situasi negara makin genting dan rawan. Berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pamer kekuatan di Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Ahmad Yani tahu PKI akan segera bergerak. Sayangnya ia terkesan meremehkan isu-isu dan informasi yang beredar. Dia menganggap itu hanyalah provokasi dan pancingan-pancingan PKI semata. Bahkan 16 hari sebelum kejadian penculikan dan pembunuhan sadis atas dirinya dan 5 jenderal lainnya, dia sudah mendapatkan info penting terkait penculikan dirinya. 14 September 1965, corong media PKI, Harian Rakyat, menuliskan editorial yang salah satu isunya menyebut, sekarang sudah tiba waktunya rakyat memotong kanker yang mencekik hidung masyarakat. Kapitalis, birokrat, dinasti ekonomi, koruptor, mereka adalah setan-setan kota yang harus diganyang. Siangnya 14 September 1965 itu, asisten intelijen Mayor Jenderal S. Parman melapor kepada Ahmad Yani mengenai temuan informasi yang masih perlu dicermati akan terjadi penculikan terhadap pemimpin Angkatan Darat. Kapan? Tanya Ahmad Yani. Parman kemudian menjawab pada tanggal 18 September. Lalu Ahmad Yani memerintahkan untuk meningkatkan penjagaan. Tumpas mereka kalau berani bergerak. Begitu perintah Ahmad Yani. Pada tanggal 18 September 1965, sejak sore penjagaan di semua kediaman pemimpin Angkatan Darat diperkuat, termasuk penempatan senjata bantuan, kendaraan lapis baja, dan mengawal tempat-tempat strategis sepanjang malam. Yang menegangkan itu berlalu tanpa terjadi apa-apa. Paginya, pengamanan terhadap para petinggi Angkatan Darat kembali dilonggarkan seperti biasanya. Seperti biasa, penjagaan keamanan dengan kekuatan satu regu hanya dilakukan di rumah Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Rumah perwira tinggi lainnya sama sekali tidak ada bantuan pengamanan. Tanggal 27 September, Jenderal Ahmad Yani memberikan ceramah di Seminari Tinggi Ledaloro Flores. Rektor Nicholas Bomans menulis catatan bahwa dia mengingatkan Yani akan kondisi genting situasi politik saat itu. Kepada beliau, saya gambarkan awan tebal sudah menggantung di langit. Topan pasti akan segera datang. Ahmad Yani menjawab dengan nada optimis, Romo tidak perlu khawatir menghadapi PKI. Kita pasti menang. Tanggal 28 September, seorang mantan atas militer di Peking, Cina, sempat memberitahu Majen M. Haro bahwa akan ada suatu kudeta yang dilancarkan untuk menculik beberapa jenderal Angkatan Darat dalam 1-2 hari ini. Maka berhati-hatilah, akan ada penculikan terhadap sejumlah jenderal.
kamu ikut dijadikan sasaran. Begitu kata Sudono kepada MT Haryono. Tapi MT Haryono tidak menanggapinya dengan serius. 30 September 1965, Brigjen Sugandi, salah satu orang dekat Soekarno, melapor kepada Yani bahwa Aidit dan Sekjen PKI Sudisman menyebut akan menindak Dewan Jenderal. Sugandi kemudian berusaha secepatnya untuk menemui Yani, tapi Yani sulit ditemui. Sugandi lalu menelepon, tapi Ahmad Yani sedang menerima kedatangan Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Yani akhirnya hanya bisa bicara lewat telepon dengan Sugandi. Yani tidak yakin akan penculikan atas dirinya. Yani merasa omongan Sudisman dan Aidit yang katanya akan menindak jenderal-jenderal adalah pancingan belaka. Dan ternyata beberapa jam kemudian peringatan itu terbukti. Pada dini hari 1 Oktober 1965, rumah Jenderal Ahmad Yani disatroni. Pasukan Pasopati sang jenderal gugur. Pasukan penculik memberondong tubuh Jenderal Ahmad Yani dengan senjata api. Dari 7 peluru yang ditembakkan, 5 peluru menembus badan jenderal, sedangkan 2 peluru lainnya tertinggal di dalam badan sang jenderal. Dalam tragedi berdarah tersebut, pasukan Pasopati yang terdiri dari 250 orang anggota Cakrabirawa itu telah menculik dan membunuh para jenderal angkatan darat. 3 jenderal dibunuh di rumahnya, yakni Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sedangkan target lainnya yakni Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke lubang buaya. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos meski terluka di bagian kakinya, namun Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani, dan ajudannya Letnan Pierre Andreas Tendean. Betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya Peres harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Pada tanggal 30 September 1965, tepatnya jam setengah 10 malam, Aidit sedang menidurkan putranya, yaitu Ilham Aidit. Tiba-tiba sebuah mobil jeep tiba di depan rumahnya dan sejurus kemudian terdengar suara istri Aidit, yaitu Sutanti, membentak 2 orang berseragam militer di depan pintu rumahnya. Istri Aidit ini marah karena malam itu kedua tentara tersebut hendak menjemput Aidit saat itu juga. Kemudian Aidit keluar menemui kedua tamunya dan kemudian kembali lagi ke kamar mengemasi pakaiannya. Sutanti ngotot agar Aidit tidak usah pergi, tetapi Aidit tetap pergi dan tidak memberi penjelasan akan kemana. Sejak saat itulah DN Aidit tidak pernah kembali lagi. Kemana saja Aidit pergi pada malam tragedi 30 September itu, dan apa saja yang dilakukannya sampai dia dieksekusi mati hingga saat ini masih simpang siur. 3 hari setelah Aidit menghilang, Sutanti ikut menghilang dari rumah dan meninggalkan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Belakangan terungkap dia mencari suaminya ke Boyolali dan menemui Bupati Boyolali yang juga merupakan seorang tokoh PKI. Tak lama kemudian dia kembali ke Jakarta dengan menyamar. Sutanti dan sang bupati menyamar menjadi pasangan suami istri. Tak tanggung-tanggung, peran anak pun dihadirkan agar aksi penyamaran mereka sukses. Sandiwara suami istri yang mengontrak rumah di kawasan Cirendo, Jakarta Selatan ini sukses berbulan-bulan, hingga akhirnya para tetangga mulai curiga dikarenakan Pak Bupati terlalu sopan kepada istrinya. Sikap kedua anaknya pun juga mencurigakan
Dari situ keduanya akhirnya ditangkap. Mengenai pelarian Aidit, ada catatan yang menyebut bahwa Mayor Udara Sujono lah yang menjemput Aidit pada malam itu. Dia membawa Aidit ke rumah dinas Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umardani di Wisma Angkasa Kemayoran Baru. Mereka gagal menemukan Umardani dan kemudian Aidit pergi ke rumah dinas seorang bintara Angkatan Udara di Kompleks Perumahan Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma. Saat penculikan dan pembunuhan para jenderal, Aidit berada di rumah itu. Dalam buku kronik 65 yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan diungkapkan bahwa DN Aidit pada tanggal 2 Oktober 1965 dini hari terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T443 setelah sebelumnya lolos dari sergapan tentara. Sesaat usai mendarat di Jogja, Aidit langsung ke Semarang dan menggelar rapat dengan beberapa pimpinan PKI lainnya yang berada di jantung Jawa Tengah itu. Demi memburu Aidit, pada tanggal 13 Oktober 1965, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto memanggil Kolonel Yasir Hadibroto yang tengah bertugas di Sumatera agar segera ke markas komando Kostrat di Jakarta. Komando Brigif 4 Diponegoro itu diperintahkan untuk segera memburu Aidit yang posisinya diketahui berada di Jawa Tengah. Kemudian Kolonel Yasir membentuk tim pemburu Aidit yang hanya terdiri dari 5 personel yang dipimpin langsung oleh dirinya sendiri. Mereka bergerak dengan sangat tertutup. Untuk memburu gembong PKI itu, Yasir memang sengaja tidak melibatkan banyak orang di dalam tim ini. Jika terlalu banyak personel, maka dikhawatirkan misi ini akan bocor dan gagal. Apalagi seperti banyak diketahui bahwa di kalangan pasukan TNI di Jawa Tengah sendiri tidak sedikit yang terindikasi berafiliasi dengan PKI. Kala itu Kolonel Yasir dan pasukannya lalu pergi ke Solo untuk mencari Sri Harto, orang kepercayaan para pemimpin PKI yang sedang ditahan di rumah tahanan. Sri Harto sendiri sebenarnya adalah seorang intel Angkatan Darat yang disusupkan ke Serikat Buruh Pengecoran Logam di Solo yang terafiliasi dengan PKI. Dari Sri Harto ini Yasir mendapat informasi bahwa Aidit akan segera pergi ke sebuah rumah di desa Sambeng belakang stasiun balapan pada 22 November 1965. Sri Harto menambahkan bahwa besok pagi sekitar jam 10 rencananya ia akan membonceng Aidit dengan Vespa menuju Sambeng, dan benar saja keesokan harinya sekitar jam 11 siang Sri Harto terlihat naik Vespa membonceng seseorang yang teridentifikasi sebagai Aidit. Mereka melintas di perempatan yang dimaksud menuju ke daerah Sambeng. Hingga akhirnya anggota tim mengetahui tempat persembunyian Aidit di sebuah rumah milik anggota Serikat Buruh Kereta Api di desa Sambeng. Letnan Ning Prayitno kemudian diperintahkan memimpin pasukan Brigif 4 untuk menggerebek rumah itu. Sementara Kolonel Yasir memantau dari jauh. Ketika digerebek, si pemilik rumah mengatakan tidak ada orang yang tersembunyi di rumah itu, padahal ditemukan kopi yang baru saja diminum setengah cangkir dan sebatang rokok di meja yang masih mengepul asapnya. Pasukan ini tentu semakin curiga dan menggeledah seisi rumah. Semua kolong-kolong dan lemari dibuka satu persatu, tidak terkecuali dapur. Namun Aidit tidak juga ditemukan. 4 orang pengawal Aidit yang berada di dalam rumah kemudian diborgol dan dibawa ke mobil yang berada di depan rumah. Letnan Ning Prayitno menaruh curiga pada sebuah lemari. Dia melihat gantungan baju bergerak seperti irama nafas. Dan benar saja ternyata Aidit bersembunyi di balik lemari itu.
Saat ditangkap, Aidit masih sempat menggertak tentara yang menangkapnya, namun itu tidak membuat para tentara keder. Mereka tetap membawa Aidit ke loji Gandrung untuk diperiksa. Malam itu juga Kolonel Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya pentolan PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S PKI yang gagal dan didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain serta organisasi massa di bawah PKI. Begitu kata Aidit dalam surat pemeriksaan yang ditandatanganinya. Saat diinterogasi, Aidit berkali-kali minta bertemu dengan Presiden Soekarno, namun ditolak oleh Kolonel Yasir. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti dia akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan menjadi lain. Begitu kata Yasir. Dini hari 23 November 1965, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo ke arah barat menggunakan iring-iringan 3 buah mobil jeep. Aidit yang diborgol berada di jeep terakhir bersama-sama dengan Kolonel Yasir. Saat hari mulai terang, rombongan itu tiba di daerah Boyolali. Tanpa sepengetahuan 2 jeep yang ada di depan, tiba-tiba Yasir membelokkan masuk ke markas Batalion 444. Kepada Komandan Batalion 444 Mayor Trisno, Yasir bertanya apakah ada sumur di markas mereka itu. Trisno kemudian menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Yasir membawa tahanannya ke tepi sumur tua. Aidit sempat bertanya untuk apa dia dibawa ke sumur itu. Kemudian dijawab oleh Kolonel Yasir bahwa sumur itu adalah tempat untuk mengantar dirinya menyusul Jenderal Ahmad Yani. Kolonel Yasir kemudian mempersilahkan Aidit mengucapkan pesan-pesan terakhirnya. Tetapi Ketua Komite Sentral PKI itu malah meminta untuk berpidato. Dalam pidatonya dia meneriakkan kata-kata hidup PKI, hidup PKI. Hal itu membuat Yasir dan anak buahnya semakin jengkel. Aidit kemudian ditembak dan jasadnya tersungkur masuk ke dalam sumur itu. Demikianlah teman-teman kisah daripada DN Aidit ini, yang mana kita dahulu ketika kita sekolah pasti juga sama-sama pernah mengalami belajar tentang sejarah PKI. Dulu malah kadang sama-sama ada nobar, kalau istilah sekarang nonton bareng di gedung bioskop. Kalau zaman dulu itu bayar sekian untuk nonton film G30S PKI. Meskipun keberadaan Dipa Nusantara Aidit, Ketua Umum Komite Sentral PKI itu tidak pernah diketahui secara pasti di mana rimbanya setelah peristiwa berdarah penculikan para jenderal Angkatan Darat pada pagi subuh 1 Oktober 1965. Konon kabarnya dia itu dieksekusi mati oleh tentara dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di belakang komplek markas Batalion 444 TNI Angkatan Darat di Boyolali. Tapi hingga kini tidak ada satupun penanda yang menunjukkan bekas sumur itu, pekarangan belakang gedung tua itu yang dulunya adalah bagian dari komplek markas Batalion 444 Angkatan Darat. Meski tak berbekas, tetapi banyak orang yang meyakini di sepetak halaman itu pernah ada sebuah sumur tua tempat jenazah Aidit dikuburkan pada 23 November 1965. Laporan khusus Tempo mencatat salah satu saksi yang menguatkan dugaan itu adalah Tamam Saimuri. Pada suatu malam di tahun 1965, Tamam bertemu dengan Kolonel Yasir Hadi Broto dalam sebuah rapat organisasi massa di pendopo kabupaten. Saat itu Tamam Muda adalah aktivis gerakan pemuda Ansor, organisasi yang banyak terlibat dalam operasi pembersihan PKI. Dia bercerita bahwa dalam pertemuan itu
Kolonel Yasir mengumumkan pasukannya telah menembak mati Aidit beberapa hari sebelumnya. Kolonel Yasir mengatakan Aidit dieksekusi subuh-subuh. Lalu untuk meyakinkan lawan bicaranya, Yasir menunjukkan jam tangan yang dia kenakan. Ini arloji Aidit, katanya. Sewaktu didesak menceritakan bagaimana pucuk pimpinan PKI itu tewas, Yasir berujar dia diberondong dengan senapan AK sampai habis satu magazin. Demikianlah teman-teman, telah kita bahas perjalanan karir politik seorang pemimpin PKI yang menorehkan sejarah kelam pada negeri tercinta ini. Dan memang benarlah apabila seseorang menghamba dan mengharapkan kejayaan ada di dalam kekuasaan, pastilah akan binasa. Kalau memanglah kejayaan dan kebahagiaan itu Allah letakkan di dalam kekuasaan, pastilah Fir'aun yang paling berjaya. Kurang kuasa apa Fir'aun, kurang kaya apa Fir'aun, tapi nyatanya Allah SWT binasakan dengan ditenggelamkannya ke dalam lautan. Karena sebenarnya Allah SWT letakkan kebahagiaan itu di dalam pengamalan agama secara sempurna. Dan akhirnya jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.